Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dosen dan dosen kita rekan-rekan sekalian. Ini kami dari kelas 4B akan memperkenalkan suatu alat dalam pengoperasian bilangan bulat. Di mana bilangan bulat itu adalah himpunan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Nah, urutan dari bilangan bulat adalah kalau kita perhatikan di sini, ini ada kita yang sebut yang paling atas ini adalah yang kita sebut dengan garis bilangannya. Jadi pengoperasiannya kita menggunakan tanda panah seperti ini untuk menunjukkan pergeseran nanti arahnya kemana. Jadi dalam bilangan bulat itu kalau arahnya ke kanan berarti dia menandakan bilangan bulat itu positif, ada positif. Jadi semakin ke kanan nilainya semakin besar. Jika dia arahnya ke kiri, ya, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi misalkan begini, di sini tertulis misalkan min 2. Min 2 ini letaknya adalah di sebelah kanan dari angka, sebelah kiri dari angka 0. Ya. Sehingga min 2 lebih besar dari 0. Jadi dalam pengoperasian seperti itu nanti. Nah, kemudian misalkan apa lagi? 0 itu termasuk bilangan bulat. 0 letaknya di sebelah kanan dari angka min atau negatif 1. Berarti sehingga 0 itu kita katakan lebih besar dari min 1. Atau min 5 ya, itu letaknya di sebelah kiri dari min 3. Berarti min 5 lebih kecil dari min 3. Atau misalkan lagi min 4. Min 4 ini letaknya di sebelah kanan dari min 6. Berarti min 4 itu lebih besar dari negatif 6. Itu urutannya, itu urutan. Nah, sekarang urutan dari bilangan ini tadi kita kenal adanya lawan bilangan bulat. Yang kita katakan lawan bilangan bulat itu bagaimana? Di sini akan saya tunjukkan kalau misalkan lawan dari bilangan bulat itu adalah dia berpasangan tepat satu, ya, tepat satu bilangan pada garis bilangan bulat pada garis bilangan, ya, itu dia menentukan kalau misalkan kita jumlahkan itu nilainya 0. Jadi kalau misalnya ada dua bilangan bulat, ya, dua bilangan bulat, ya, itu kalau dijumlahkan hasilnya 0. Jadi misalnya min 4, ya, min 4 dijumlahkan dengan 4, ya, jadi hasilnya adalah 0. Nah, dalam pengoperasian kita kenal ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Ya, di sini akan kami jelaskan sedikit, ya. Untuk penjumlahan misalkan, ya, kita misalkan 5 ditambah 8. Ya, jadi 5. Kita menggunakan tanda panah ini supaya apa? Kita pergeseran kalau arahnya ke kanan, berarti tandanya positif karena 5 bilangan positif, 8 bilangan positif. Jadi kalau 5 kita geser, ini kita menggunakan tanda panah merah 0. Ini tetap untuk kita memudahkan perhitungannya nanti. Jadi 0. Kalau misalkan 5 kita geser ke kanan, ya, begini 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi di sini ada angka 5 di bawah angka 5 untuk memudahkannya. Kemudian ditambah dengan angka 8. Jadi kita tambahkan bergeser dari angka 5 ini 8 langkah ke kanan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada letaknya di sini. Jadi kalau kita hitungkan 5 ditambah 8 sama dengan 13. Itu kalau kita penjumlahan pada bilangan positif. Untuk bilangan negatif, kalau untuk bilangan negatif kita misalkan min, ya, min 3 ditambah 5. Atau kita nanti ada penjumlahan negatif dengan positif. Sekarang negatif saja. Negatif 5, ya, ditambah negatif 5. Nah, sekarang bagaimana negatif 5 ditambah negatif 5? Karena tanda negatif berarti kalau negatif 5 kita menunjukkan arah tanda panah itu ke kiri. Ke kiri. Jadi kita hitung pertama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena penjumlahan, ya, di situ ada penjumlahan bilangan negatif, berarti kita
tambahkan dengan negatif 3. Berarti kalau negatif 3 kita mengarah ke kiri lagi. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Yaitu letak pada angka negatif 8. Berarti negatif 5 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 8. Berikutnya ada lagi penjumlahan misalkan antara bilangan positif dengan negatif. Bagaimana positif dengan negatif? Misalkan 8 ya ditambah dalam kurung negatif 5. Di situ ada tanda positif, ada tanda negatif. Kita arahkan dulu angka 8 ke kanan. Ya, angka 8 ke kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Angka 8. Kemudian negatif, tadi ada penjumlahan. Kalau negatif berarti kita arahnya ke kiri. Maka menggunakan tanda panah, arah panahnya kita arahkan ke kiri, yaitu negatif 5. Jadi kita menghitungnya dari angka 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tepat yang terakhir adalah angka 3. Jadi 8 ditambah negatif 5 sama dengan 3. Atau sebaliknya misalkan negatif 8 ya ditambah 5. Bagaimana? Kalau negatif 8 ditambah 5, karena pertama kita menggunakan tanda negatif, berarti arah ke kiri di angka 8 ya. Negatif 5 negatif 8 ditambah 5. Karena ada tanda positif, berarti kalau tanda positif kita arah ke kanan. Arah ke kanannya berapa? 5. Kita hitung dari 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kebalikannya. Jadi negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 3. Itu operasi pada penjumlahan ya, dan pengurangan. Kemudian kalau perkalian bagaimana? Perkalian adalah penjumlahan ya, yang berulang ya, pada bilangan yang dikalikan. Jadi misalkan ya, 2 dikali 4. 2 dikali 4 yang kita kalikan angka 4. Berarti 4-nya berapa kali? 2 kali. Berarti 4 ditambah 4. Sebenarnya ya bisa juga kita gunakan dengan ini. Ya, 2 dikali 4, karena di situ 4-nya 2 kali, kita menggunakan tanda panah ini ke kanan. Pertama 4 kali, ya. Kemudian arah ke kanan lagi 4 kali. Jadi ketemu 2 kali 4 sama dengan 8. Seperti itu. Walaupun misalkan dalam bilangan perkalian negatif, misalkan negatif dengan negatif. Nah, kalau dia terjadi perkalian antara negatif dengan negatif, kita harus pahami dulu perkalian antara positif negatif, ya negatif negatif dan apa positif positif. Kita harus pahami dulu. Nah, penjelasannya karena sasaran dari alat ini sebenarnya untuk anak SD, ya SMP. Kita larinya ke sana. Mungkin kalau anak SMA mungkin sudah paham tentang operasi bilangan bulat. Ya, jadi sasarannya ke sana. Nah, untuk pembagian ini kebalikan dari operasi perkalian. Operasi perkalian itu pembagian. Jadi misalkan 12 dibagi 4, ini ada 2 kemungkinan. Ya. 2 kemungkinan gimana? Kalau kita tahu 12 dibagi 4, kalau kita menggunakan ini bisa saja. Ya. Jadi angka dari angka 12 ini harus kita bagi 4, tapi kebalikan dari proses perkalian, jadi di situ ada penjumlahan, ya, ada penjumlahan di situ. Jadi kalau misalkan 12 dibagi 4, kalau kita itu ketemunya 3. Jadi di situ 4-nya ada 3 kali. Atau 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi di situ 3-nya ada 4 kali. Jadi itu cara pengoperasian dalam alat media pembelajaran ini pada bilangan bulat. Saya rasa mungkin sampai di sini. Mungkin dari rekan-rekan ada tambahan apa? Gambar ya, gitu. Mungkin dari tanggapannya dari Pak dosen, dari Ibu.